Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat bertemu kembali di dunia online murid-murid kelas 7. Kali ini kita masuk ke bab 4, judulnya Masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Maka sebelum lanjut materi, di sini ada peta konsep. Jadi di sini ada peta konsep, nanti bisa kamu lihat sendiri. Oke, sekarang, nah, tujuannya apa sih kita pelajari bab ini? Pertama, kita harus tahu periodisasi masa praaksara di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yang ketiga, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Oke, perhatikan di sini ada kepala tengkorak. Ada kepala tengkorak. Nah, kepala tengkorak ini pastinya beberapa dari kamu pernah lihat sih kepala tengkorak itu gimana gitu. Nah, bedanya ini adalah fosil atau sisa kehidupan berupa tengkorak ya. Nah, bentuk tengkorak yang ada pada gambar itu, orang-orang terdahulu yang jauh hidup sebelum kita, itu beda sama kita. Nah, jadi di masa manakah makhluk seperti ini hidupnya? Nanti kita akan bahas. Oke, saya baca ya. Di antara kamu, apakah ada yang pernah mengunjungi museum Purbakala? Di tempat itu kamu dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dahulu. Benda-benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Ada yang berupa artefak. Apa sih artefak? Yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan rumah tangga. Ada pula yang berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Melalui benda-benda tersebut, kamu dapat mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Kehidupan manusia di Indonesia itu telah ada sejak zaman dahulu. Nah, kalau kita di dunia Islam, itu sudah ada dari zaman-zaman Nabi Nuh. Nah, orang Indonesia itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Oke, setelah zaman Nabi Nuh, mereka punya anak cucu, menyebarlah dia ke seluruh wilayah, termasuk. Oke, diawali dengan masa praaksara, yaitu suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Kemudian masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya masa Islam ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bagaimana perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa-masa tersebut? Bagaimana perkembangannya? Nanti kamu akan pelajari. Nah, sekarang kita masuk pada masa praaksara. Sebenarnya masa praaksara ini ada enggak ya? Nah, jadi pertanyaan, apa ada sih masa praaksara? Menurut teori konspirasi ini ada. Kalau menurut Al-Quran tak ada. Kalau menurut Al-Quran itu tidak ada. Yang ada, manusia pertama diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, kita tak tahu fosilnya bagaimana, bentuk bagaimana. Yang jelas manusia pertama hidup di bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Mungkin saja manusia yang hidup pada masa itu adalah yang ada pada zaman Nabi Nuh. Mereka berpencar, tersebar, sehingga fosil-fosilnya beda. Atau ada umat yang hidup sebelum Nabi Nuh, dia udah mati jauh sebelum terjadi peristiwa banjir besar di kapal, peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh. Nah, itu kalau secara Islami. Menurut teori orang-orang yang
non Islam, yang kafir lah ya, orang-orang yang nggak Islam, yang kafir. Nah, masa praaksara itu kira-kira gini, masa orang manusia baru muncul, masa manusia baru terjadi yang tak tahu mengenal tulisan. Nah, maka perhatikan baik-baik. Setelah membaca sumber pengertian masa praaksara, nah dapat disimpulkan bahwa masa praaksara salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara tulisan. Dengan demikian yang dimaksud dengan praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Artinya tidak ada, leka arti tulisan, berarti nggak ada tulisan. Meskipun beberapa tak ada tulisan, mereka ada juga beberapa nanti peninggalan sejarah mereka menulis gambar dalam gua, nanti ada itu. Nah, jadi tak sepenuhnya sebenarnya tak ada tulisan, karena zaman dahulu pun mereka menggambar pakai batu dipahat atau gua dilukis pakai kapur batu di gua sana. Sudah? Apa sih? Bagaimana? Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu? Masa praaksara, aksara atau tulisan hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama aksara adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis pada generasi berikutnya. Catatan itu berupa batu tertulis dan naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara menjadi faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan dimulai dari masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Namun, menurut Al-Quran, manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam diajari melalui malaikat berbagai macam ilmu. Jadi sebenarnya ini kalau dari Al-Quran mematahkan teori orang-orang seperti mereka yang mengatakan manusia berubah. Ini bentuknya seperti kera, rahangnya kalau bahasa ininya kasarnya boneng istilahnya, boneng bongkok. Nah, kira-kira gitu. Dah. Berakhirnya masa praaksara katanya itu 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Diketahui dari bentuk yupa, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bangsa Indonesia mendengar praaksara pada abad ke-5 Masehi. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tulis dari masa praaksara. Nah, bagaimana mengetahuinya? Katanya diketahui dari artefak dan fosil. Nah, beberapa temuan, kalau dulu saya baca di buku-buku SMA, temuan orang-orang manusia terdahulu yang katanya nggak kenal tulisan, seperti orang Inggris, mereka bisa melukis dalam gua. Nanti gambarnya ada gambar kerbau, ada lagi orang itu lagi berburu, nah digambar di situ. Jadi cara mereka mengekspresikannya bisa seperti itu. Nah, menurut ahli sejarah nih ya, katanya Indonesia itu meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5. Dibuktikan dengan prasasti Kutai, kerajaan Kutai. Dari kerajaan Kutai namanya Yupa. Oke. Nah, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Oke, kira-kira inilah gambarnya. Ada fosil manusia purba, prasasti, alat dari tulang, naskah kuno. Padahal kita tahu bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam.
Oke. Nah, kedua ada prasasti. Karena apa pakai prasasti? Karena dulu belum ada kertas, maka nulisnya pakai batu. Kalau tak dipahat, garis pakai batu kapur. Betul gitu Pak Mustafa? Pak. Kalau tak ada dulu nulis pakai kertas, nulisnya pakai batu. Batu kapur ya Pak? Iya, kalau diukir. Kalau nggak diukir ada batu kapur kan Pak? Nah, jadi dia tahan. Nah, begitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah lihat halaman 196 ini. Perhatikan itu dari keempat gambar mana yang termasuk masa praksara, mana yang bukan. Alasannya apa? Alasannya sudah saya jelaskan sebelumnya, tinggal kalian pahami. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.